Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahil karim Ar-Rahmanu alamal Qur'ana khalaqal insana alamul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur minimal bilisan alhamdulillah. Syukur-syukur kita manifestasikan syukur kita kepada Allah dengan amalul bil arhan, yaitu melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ibu-ibu, wabil khusus Ibu Aisyah Ranting Malahayu, hatur nuhun anu kapundhut dina siang ieu anu tos maparinan tempat hidangan serta segala sesuatu sehingga terlaksanalah pengajian Jumat Kliwon yang biasa dilaksanakan di Saung Mang Aep, ya, di kaki Gunung Asem, Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo. Mudah-mudahan langkah urang sadaya ku Allah digentos ku pahala anu mampirang-pirang bakal dipasihan pahala anu paling sae di surganya Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil hisab, yaitu hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu sareng bapak anu kusim kuring dipihormat, tadi sejenak sebelum pengajian Mas Haji Cardono kalersan sareng sahabat kita kapungkur mah katelana teh ku pamantri ulisnya Mas Warlan, ini Mas Guru, ya. Ini kita sekarang sedang menggaungkan dakwah kultural. Kalau bisa
pada pertemuan yang akan datang, duet antara pakar kecapi dan suling, mungkin untuk membuka sambil menunggu pengajian dimulai, ada baiknya kita mulai dengan kontestasi ya, artinya para ahli di bidang seni ya. Ini kita di Muhammadiyah, di Persyarikatan itu sedang menggaungkan dakwah kultural dan dakwah seni. Bahkan ada lembaganya ya, lembaga seni, olahraga dan budaya, Mas Guru. Nanti mudah-mudahan setelah musyawarah cabang di Banjarharjo, nanti ada majelis atau lembaga yang membidangi lembaga seni, budaya dan olahraga. Nah, kemarin alhamdulillah di acara musyawarah atau muskab ya, musyawarah di tingkat Kabupaten Brebes ini telah menampilkan sahabat kita Mas Warlan, Mas Guru ini. Ternyata prestasinya beliau itu memperoleh pesuling ya, pesuling terbaik, tapi di Jawa Barat malah, di Jawa Tengahnya malah belum terdaftar ini. Betul ya Mas? Saya dapat informasi begitu. Kita nggak nyangka ya, pesuling handal dari Jawa Tengah ternyata bisa mengharumkan nama Brebes di Jawa Barat. Mana orangnya coba? Ajum. Sambil mengenalkan. Insya Allah beliau juga nanti akan masuk di jajaran lembaga seni budaya dan olahraga. Siap ya Pak Waran ya, supaya muatan lokal di Kecamatan Banjarharjo dan Brebes perbatasan Jawa Barat ini, muatan lokalnya itu Tatar Sunda masih terus digaungkan, meneruskan budaya yang sebenarnya hidup dengan seni itu akan terasa indah. Sekali lagi, hidup dibumbui dengan seni akan terasa indah, dan hidup dengan ilmu pasti oleh Allah akan dimudahkan. Selanjutnya, hidup dibingkai dengan iman dan takwa ya. Iman dan takwa itu supaya tumbuh subur dengan thalabul ilmi ini ya. Kalau kita dibingkai dengan iman dan takwa, pasti hidup kita semakin terarah. Nah, ini adalah merupakan sebuah moto ya, rangkaian moto dari Toha Putra Art. Mari kita hidup dengan ilmu, sekali lagi, supaya hidup kita dimudahkan oleh Allah. Marilah hidup kita dihiasi dengan seni, semoga hidup kita akan terasa indah. Mari juga kita hidup ini dibingkai dengan iman dan takwa. Insya Allah kedepannya hidup kita semakin terarah. Sekali deui Mas Haji, Mas Guru Sardono, mungkin suatu saat kalau misalnya ada pagelaran di bidang seni, baik di tingkat cabang maupun di kabupaten, saya ini baru ingat nih, siap ya kira-kira ya Mas Guru ya, mempopulerkan budaya Tatar Sunda kita yang tinggal di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, gendangnya ini yang belum nemu nih. Gendangnya nanti Pak Sardono cari sendirilah, biar anu ya. Mungkin di sahabat kita mungkin ciri khasnya dengan sholawat dan asrokol ya, mungkin kita nanti ciri khasnya dakwah kulturalnya itu mempopulerkan seni budaya di Tatar Sunda yang digagas oleh para pelaku seni di sekitar Banjarharjo, Brebes bagian barat. Itu sebagai mukadimah. Namun tadi baru sampai di mukadimah, marilah kita bersyukur, kata Allah, orang yang bersyukur akan dilimpahkan nikmat lebih ya, dengan limpahan nikmat yang sangat luar biasa yang akan membuat hidup kita semakin nyaman, semakin terasa indah. Beda orang yang sering ngarasulah ya, beda orang yang sering berkeluh kesah ya. Nu geuring ge anu sok ngarasulah mah asa nambah nyerina. Tapi kalau orang yang sakit misalnya selalu bersyukur ya,
ternyata penyakitnya pun serasa cepat sembuh dan cepat menghilang. Para hadirin, bapak sareng ibu nu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada siang hari ini saya akan membawa tema, ya. Membawa tema, sudah sadarkah kita memiliki mata, telinga, kemudian hati, perut, ya, digunakan untuk hal-hal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jawabannya mungkin silahkan dijawab di dalam hati masing-masing. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan ayat 2 ini, lagi-lagi saya menghimbau pada pengajian seperti ini, marilah kita selalu membiasakan diri membawa Al-Quran atau handphone kita yang sudah dimasukkan aplikasi tentang Al-Quran, boleh dibuka, ya. Mari kita pelajari bersama, ya, Quran surat Al-Insan ayat 2. Allah Subhanahu wa taala teh ngadawuh, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaji, ya, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Anu hartosna kieu ibu sareng bapak, ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes sperma. Ini sperma, paham ya? Sperma itu mani, ya, yang bercampur kata Allah. Jadi lamun mani pambaget wae tidak bercampur dengan cairan dari wanita, ini yang disebut di dalam ilmu kedokteran itu kalau sperma pada laki-laki, tapi kalau cairan yang keluar dari seorang wanita ini namanya sel telur yang dihasilkan oleh ovarium, ya. Kemudian sperma itu yang diproduksi oleh, ya, dan bermuara di skrotum, ya. Skrotum paham ya? Nah, ini kalau misalnya cek di bahasa Sunda mah pokoknya namanya persis seperti dalam salah satu buah-buahan, skrotum, paham ya? Nah, biasanya orang Malahayu mah paham kalau skrotum teh ingetna kanu burut. Ya, burut atau napi hernia skrotalis, ya, hernia anu burut dina dua buah telur yang menggantung yang ada pada celana laki-laki, itu namanya skrotum. Nah, itu produksi sperma bermuaranya di situ. Sedangkan sel telur itu adanya di dalam perut bagian bawah, tepatnya di rahim seorang wanita. Ada dua, letaknya kanan kiri, letaknya sama. Kalau laki-laki mah katingal, ya, tapi kalau indung telur atau ovarium tidak kelihatan oleh mata kita kecuali bila di USG. Paham ya USG ya? Itu baru kelihatan. Nah, tapi kalau sel telurnya laki-laki tanpa di USG, ya, kalau diraba saja ngagendol dua bisa kasiri. Nah, ini untuk apa namanya, membedakan. Jadi sperma laki-laki itu bermuara di skrotum, kemudian ovarium atau indung telur adalah tempatnya sel telur. Nah, dari cairan yang keluar dari kedua jenis tadi, ya, bercampurlah kemudian menyatu, ya, yang disebut proses nidasi, ya, bercampurnya sperma dengan sel ovum kemudian nempel di dinding rahim, namanya nidasi.
berkembang terus ya, kemudian jadi janin. Nah, setelah jadi janin kemudian jadi bayi. Nah, setelah 9 bulan jebrol lahir oe yang disebut oro, cek Sunda mah. Nah, para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Ini Allah meneruskan dalam ayat ini, kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Jadi setelah dibentuknya manusia itu, Allah itu akan membuat perintah dan larangan sehingga menjadikannya dapat mendengar dan dapat melihat. Namun indera yang pertama kali ditakdirkan oleh Allah untuk merespon ini adalah indera pendengaran, ya. Maka Muslim ini ada hadis yang menjelaskan ketika lahir seorang anak manusia yang disebut bayi, ya. Ketika lahir itu kemudian segera diadzankan, meskipun ini keterangannya hadisnya dhaif ya, tetapi karena relevansinya terhadap kedekatan untuk memperkenalkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid, maka ini masih dipopulerkan di kalangan para ulama. Telinga kanan diadzankan, kemudian telinga kiri diikomatkan. Nah, ayat tersebut menjelaskan ya proses terbentuknya tubuh manusia ya, dan masing-masing anggota tubuh memiliki fungsi, memiliki manfaat ya. Imam Al-Ghazali ya, ini mohon dicatat ini sebagai pengetahuan ya. Di dalam kitab Minhajul Abidin ini fungsi-fungsi yang terdapat di dalam tubuh manusia ini dibagi menjadi 5 anggota badan yang apabila seorang mukmin bisa menjaganya maka ia akan meraih takwa. Nah, istilah takwa di dalam kitab ini disebutkan takwa al-ad al-khamsah, yang diartikan sebagai panca organ ketakwaan. Jadi lamun di urang mah sering mengenal 5 atau napi panca indera ya. Tapi dalam kitab ini adalah takwa al-ad al-khamsah. Jadi panca organ ketakwaan. Nah, 5 anggota badan tersebut adalah yang pertama 1 mata. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya, kenapa bahasan pada siang hari ini kita mengambil tema yang ringan, tetapi ringan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk difahami bersama. Pertama, menjaga mata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk taat kepadanya dengan cara menjaga mata kita, karena mata merupakan pintu masuk terjadinya fitnah dan luka ya. Mohon diperhatikan. Nah, mungkin kita masih yang pada saat remaja sekarang atau yang sekarang sudah remako ya, remaja dan kolot gitu ya, masih ingat betul ya, ada cek Sunda mah wawangsalan. Kalau kata syairnya sih, syair pujangga cinta ini ya, dari mata turun ke hati, itulah yang namanya cinta. Itu contoh ya. Jadi mata dulu ya yang melihat, kemudian masuk ke dalam hati sehingga ada yang namanya cinta. Jadi kalau cinta itu tumbuh tanpa melihat dari mata dulu, kemudian hidup subur di dalam hati, itu cintanya cinta karbitan ya. Ada cinta jarak jauh, apa yang namanya LRD dan sebagainya itu ya.
Apa itu? Oh, LDR, LRD ya. Maklum nih ya, tua-tua gaptek gitu ya. Apa namanya Mi? LDR, singkatannya? Nah itu ibu yang apa ini? 100 nih ya. Soalnya guru BK, jadi guru BK itu sering menghukumi ya, memanggil dan memberikan bimbingan konseling ya orang-orang yang bermasalah karena cinta yang kebablasan. Jadi apal dia ya, ada LDR ya. Nah, kemudian satu contoh saja ya, sering terjadi ini dari mata. Sebetulnya tidak ada niat jahat, sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat buruk, tetapi karena mata kita mengumbar dengan bebas. Contoh yang sering terjadi biasanya di area parkir, di rumah sakit, di terminal, di pasar gitu ya. Mata kita kadang-kadang kalau sering belanja, biasanya belanja bukan ibu-ibu saja, mata itu senangnya belanja ya. Nah, ketika belanja si mata melihat motor yang kuncinya menggantung, padahal dari rumah niatnya mau ngaji, niatnya mau thalabul ilmi, niatnya untuk beribadah ya. Tetapi biasa setan dari mata kemudian memberikan respon ke dalam otak, turun ke dalam hati ya, sehingga niat jahat pun muncul dan diperkuat oleh ikhwanul sayatin, setan-setan yang menjadi teman kita, yang selalu apa? Yuwaswisu fi sudurinas, berbisik-bisik di dalam dada manusia, sehingga ancelingak ini ya, jurusnya pencaksilat ini ancelingak. Wah, ada orang enggak? Ada polisi enggak? Ada hansip enggak? Ada tukang parkir apa tidak? Wah, tidak ada, kata setan. Nah, si setan itu persis ya, memberikan hiburan, memberikan tambahan fasilitas kepada mata. Ayo mumpung aya nu gaduh ya. Hati kemudian dibisiki oleh setan, lah lumayan rek badaan, oh ini nama tas badannya sawaya, tas badaan kita habis-habisan uang untuk belanja selama Ramadan untuk persiapan buka dan sahur. Ramadan selesai, belanja habis untuk baju baru dan serba baru di Idul Fitri, kemudian uang menjadi kosong, stok menjadi habis, tabungan menjadi kempes ya. Kemudian akhirnya kejahatan muncul, menjadi orang yang disebut pencuri motor baru ya. Nah, akhirnya karena apa? Karena dari mata. Nah, sama di belahan dunianya anak-anak muda, atau mungkin orang tua yang hatinya dan pikirannya selalu seperti anak muda, mengumbar syahwat lewat matanya. Jalan-jalan ternyata di satu rumah ada seorang gadis nubahenol nelkomnya, cek kidalang teamah pipina kubaning alus ambucuynya mantak ti soledat kutu tijali kehtuma. Nah, ceki balapnya gitunya. Nah, ini yang disebut pucuk dicinta ulan tiba ya. Kermah nulalakina heroi, anu istrina mengumbar aurat, tidak berhijab, duduknya sembarangan, di luar rumah duduk dengan baju minim, pakai celana pendek ya, auratnya diumbar kemana-mana. Nah, ini ada laki-laki yang menjadi temannya setan, matanya kemudian digoda sehingga setan pinter lagi ya, dibuatlah situasi malam yang mencekam, mati lampu. Nah, terus setan itu mencari bisikan-bisikan pada dada manusia tersebut ya, dibisiki, ayo kesempatan mumpung mati lampu. Akhirnya orang yang suka mengumbar syahwat seperti itu kemudian niat jahatnya muncul, noong. Nah, zaman baheula mah ada make bilik, noongna gampang ya Bu.
Nah, noong dina bilik di bolongan, di kura-kura gitunya. Nah, ini bukan pengalaman, karena zaman baheula film itu memberikan tontonannya seperti itu, ya. Nah, kalau sekarang noongnya beda, canggih lagi, ya. Kemudian lempar tuh ya, optik pakai Bluetooth, ya, yang digantungkan ya, lensa atau optik yang dimasukkan ke dalam ventilasi, kemudian dihubungkan dengan Bluetooth, kemudian direkam aktivitas si cewek tersebut. Saking tertariknya karena godaan setan dan kondisi si perawan yang ranum, sehingga setan tidak cukup hanya noong, ayu tanggung, ya, eta geus hudang, naon hudang teh. Nah, ini apa, saru sedikit ya. Syahwat itu dibangkitkan, dibangunkan oleh setan. Kemudian dengan segala macam cara akhirnya si laki-laki ini bisa masuk ke dalam kamar si perempuan, terjadilah pemerkosaan. Ini dari hasil mata yang tidak dijaga dengan baik. Nah, ini yang dimaksud. Nah, jadi Allah di dalam Quran surat Nur ayat 30 ya, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah, kata Allah, kepada siapa? Kepada para laki-laki yang beriman, hendaklah menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ya, suruh dijaga si mata jeung furujnya dengan kemaluannya, ya. Demikian itu lebih suka, ya, lebih suci bagi mereka, ya. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, ini maksudnya begini, menundukkan pandangan ini bisa jadi upaya menyucikan hati dan memperbanyak ketaatan. Jadi si mata itu kudu dikacamataan, ya. Ulah kuda baik dikacamataan, maksudnya kuda ge supaya ulah ngabebrek, supaya ulah ngabandang, dikacamataan, kacamatanya tidak tembus pandang, ya, ditutup. Nah, bagaimana kalau kacamata manusia? Tadi dengan bingkai iman dan takwa. Karena dengan kacamata bingkai iman dan takwa, hati akan semakin terarah kepada hal-hal yang suci, hal-hal yang baik, hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian setelah mata, ini yang kedua di dalam kitab tersebut disebutkan, yaitu kita yang kedua harus menjaga telinga kita. Nah, kenapa telinga kita itu diperintahkan untuk dijaga? Dari perkataan-perkataan yang keji dan perkataan-perkataan yang sia-sia, serta telinga juga tempat masuk informasi dari orang-orang dan berita yang selalu datang silih berganti. Nah, padahal berita ini tidak semuanya baik, ya. Berita itu tidak semuanya benar, tetapi banyak juga berita hoax, berita yang mengandung fitnah, berita yang menganut kepada namimah atau adu domba. Nah, berita-berita yang seperti ini hendaknya oleh telinga kita itu harus difilter, harus dipilih, ya. Bagaimana cara memilihnya? Kita harus memilih tempat yang sekelilingnya terdapat ucapan-ucapan yang baik, terdapat ucapan-ucapan yang bermanfaat. Misalnya apa? Misalnya seperti ini. Kita sering hadir di majelis ilmu, di majelis taklim, datang di masjid untuk berjamaah mendengarkan bacaan imam, bacaan Quran, datang ke media dakwah untuk apa? Untuk memperoleh ilmu supaya hidup kita dimudahkan.
Kemudian kita juga harus rajin menuntut di media ilmiah dan memperbanyak murotal. Karena apa? Masya Allah, orang yang terbiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, kemudian menghayatinya, memahaminya, syukur-syukur melaksanakan, ini sungguh luar biasa. Ada sebuah hadis yang mengatakan sebaik-baik amalan di hadapan Allah adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga dan teman-teman sekalian bisa mencontoh sahabat kita seperti Pak Haji Supardi ini, ya. Di akhir masa bakti sebagai guru di SMA, ini beliau mentasarufkan segala pemikiran dan tenaganya serta kesempatannya luar biasa. Saya sempat iri, tetapi insya Allah iri saya yang baik, Pak Pardi, ya. Beliau tidak pernah lepas setelah sholat itu selalu qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Sementara kita yang masih sibuk, ya, yang masih banyak tugas-tugas yang melupakan hari akhirat, ini tidak bisa mengejar, tidak bisa mirip-mirip seperti beliau. Mudah-mudahan beliau istiqomah dan memberikan motivasi, memberikan contoh dan diberikan panjang umur, sehat, ya, ngurusi ngopeni Masjid Perserikatan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarharjo. Ini saya baru melihat satu sosok yang bisa menjadikan contoh untuk teman-teman semua. Sholat subuhnya selalu berjamaah, sholat wajibnya selalu berjamaah, ya. Nah, ini menjadikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Jadi orang pensiun dari masa tugas bukan harus stres, bukan harus takut dengan sesuatu yang dikatakan stres, post power syndrome. Tetapi justru dengan pensiun itulah dijadikan hati kita semakin melunak, hati kita semakin tunduk. Untuk apa? Untuk memperoleh segmen akhirat yang lebih baik, ya. Beliau itu saya cermati kurang suka kalau ada teman-teman yang menggibah, ada teman-teman yang cerita yang terkesan akan saling menjelekan. Pasti beliau melerai dengan cara-cara yang baik. Mari kita mulai dengan ngaji tentang sholat. Itu sudah luar biasa. Coba di masjid yang lain. Di Masjid Al-Iktisam, kalau saudara-saudara pengen membuktikan, silahkan. Selesai subuh, ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, di sini sahabat kita itu selama ini masih terus tidak bosan-bosannya. Pak Haji Supardi dari mulai yang lalu, ya, mengajarkan dan membacakan serta membagikan, meminjamkan buku-buku tentang bagaimana cara sholatnya seperti Nabi. Kemudian sampai selesai diulang 2 kali supaya betul-betul difahami. Setelah selesai, sekarang beliau menginjak, ya, menginjakkan dan menghibahkan buku-buku di perpustakaannya untuk dibaca bersama-sama, dipelajari bersama. Tentang apa? Tentang kisah-kisah tauladan pada masa Rasulullah, pada masa para sahabat yang jarang sekali didongengkan, diceritakan kepada anak-anak kita, ya. Di kalangan anak-anak kita sekarang sudah yang diceritakan Superman, Batman, terus Robin Hood, terus apalagi itu, ya, apalagi itu Ipin Upin. Nah, apalagi itu yang kotak, kayak kotak kardus, SpongeBob apa SpongeBob, ya, itu apa itu? Tapi sekarang jarang sekali kisah-kisah bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, seorang pemuda yang gagah berani berjuang di medan perang, ya, bahkan diberi julukan Saifullah, pedangnya Allah, ya. Mana anak sekarang kalau mau maghrib
apalnya Ipin Upin, ya itu ya. Kalau nggak disetelkan nangis, ya. Kalau nangis tetap dimatikan, apa namanya, guling-guling gitu ya. Ini dengar nggak Rania? Nah, hal ini adalah sebuah kemunduran, ya. Nah ini sekarang kalau kita ngaji di Al-Ibtisam, yang tua, yang muda, yang anak-anak, semua didongengi oleh Pak Fardi. Jangan bosan-bosan ya Pak Fardi. Semoga selalu istiqomah, ya, sehat selalu. Terima kasih ya. Saya atas nama pimpinan dan pleno Muhammadiyah yang terpilih kembali mengucapkan terima kasih ada orang-orang seperti beliau. Marilah yang lain-lain yang punya keahlian. Pak Warlan misalnya habis subuh ya, boleh bawa teh hangat, boleh bawa kopi hangat ya, bawa suling, ayo ngahaleang Sunda ya. Kita di masjid bersama-sama dengan apa? Kita memuji lagu-lagu untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Mungkin nanti koleksinya Mas Warlan, sulingnya itu Mas Warlan ya, Raden ngantosan parahu, nah kok situ calikna dina kikisih ya, pelajaran nyanyi oleh almarhum Parus Bandi ini, ayahandanya Bapak Dono dan Ibu Joleha. Masih ingat terus ya, ada Asmarandana, ada apa lagi nanti itu ya, itu luar biasa. Lagunya tuh lagu nasihat. Mana ada sekarang bapaknya nyetel kliningan jaipongan klasik ya, kata anak-anak saya dan cucu saya, bapak lagi apa-apaan itu, lagu apa itu, nyesek-nyesekin kuping katanya. Nah ini ya, nah ini sudah sebuah kemunduran. Anak-anak sekarang sudah jauh tidak kenal lagi dengan budaya yang tumbuh dari jati diri bangsa ini. Ini perlu apa ya, dakwah kultural di Muhammadiyah itu sedang digaungkan ya. Maka di lembaga seni, budaya dan olahraga itu nanti akan dikembangkan metode dakwah kultural. Nah mungkin kalau yang sudah pernah nonton Nada dan Dakwah ya, sekarang aneh Nada dan Dakwah kemarin di Cikesal, ini ada biduannya di sini nih ya. Nah, biduannya hadir nih sebagai saksi ya. Untung saya suruh ceramah menggantikan kiai yang tidak hadir oleh istri saya. Jangan mas, nggak enak, barangkali disangka sabotase gitu ya. Padahal tuan hajatnya tuh meminta karena kiainya tidak hadir. Saya Pak Haji BG lah, Pak Haji BG nusuruh ngesi. Untung itu. Ternyata setelah sholawat ada lagu Ikan Dalam Kolam. Ya Allah, subhanallah. Coba dalam Nabi naik, kemudian diviralkan, asik. Pak Haji sekarang jadi bentang ya, bentang media Nada dan Dakwah. Ini untung, berarti rewelnya istri itu ada manfaatnya ya. Maka kepada bapak-bapak jangan terlalu sensitif. Kalau istri rewel, kadang-kadang rewelnya istri penuh dengan cinta dan kasih ya. Nukatilu ya, tadi cepil, jangan cek jama sunama aya denge ulah didenge, maksudna palebah anu awon. Tapi lamun aya nu ngahaleang, lagunya enak, lagunya puji-pujian terhadap Allah ya, kemudian seninya manfaat, menggugah hati supaya semakin dekat dan takarub kepada ilallah, maka dengarkanlah dengan baik, kemudian pelajari di dalam hati, diyakini kebenarannya, amalun bil arham di dalam kegiatan kita sehari-hari. Anu katilu nyaeta menjaga lisan. Nah ini menjaga lisan teh ada pepatah yang sangat-sangat berharga untuk kita ya. Pepatah ini ada di Tatar Tanah Jawa. Mungkin yang Jawa di sini, siapa yang Jawa ya? Pak Adi ya? Pak Adi Jawa ya? Nah ini Pak Adi juga sama. Ini rangkaian. Mangga kapan-kapan kita wisata taklim ke Masjid Al-Ibtisam, subuh ada di sana. Buktikan betul nggak omongan Pak Toha?
ya. Di sana itu ada cerpen, cerita pendek tentang sahabat-sahabat Nabi, tentang bacaan sholat, tentang apa lagi? Pak Hadi Sancoyo dengan istiqomah dari tahun berapa sampai sekarang itu mengajarkan kata demi kata, uraian kalimat demi kalimat yang ada di dalam Al-Quran, ya. Misalnya mempelajari Bismillah, ya. Bismi dengan menyebut Allah, ya Allah, Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang, Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, sampai mengajarkan seperti itu Pak Adi di sana. Semoga ini baru ingat, saya baru kelihatan wajahnya nih. Kita doakan juga Pak Adi semoga istiqomah, panjang umur, ya. Kemudian diberi kesejukan hati, kerelaan hati untuk apa? Ikhlas, ya, mentasarufkan ilmunya, berbagi ilmu untuk apa? Belajar Quran per kata, kemudian dijelaskan makna terjemahnya. Ini sudah luar biasa. Terima kasih Pak Adi, semoga perjuangan yang baik ini masih bisa diteruskan, dan bila mana ada sahabat-sahabat yang hadir pada pengajian ini sesekali misalnya gitu ya, misalnya setiap Jumat ya, dari sepeda goes ya, dari Malahayu nanti berkunjung ke Al-Ibtisam, dari Al-Ibtisam goes deui ka Malahayu. Nah ini silih asahan, silih asihan, silih asuhan di antara jamaah ikatan yang dirintis oleh Ibu-ibu Aisyah Ranting Malahayu. Semoga tali silaturahmi ini semakin subur, semakin mendekatkan kepada jiwa persaudaraan di dalam muslim. Sekali deh hampura ya Bu Joleha, harita teh masih badan, masih poe katilu. Ternyata setelah dibaca secara seksama, ada undangan tikanari, ternyata incuna Ibu Joleha, ya Allah Gusti, asa dosa segede gunung ya, tetiasa kondangan karena masih sibuk, masih di luar kota. Nah, dan tadi Ibu Jolehana te acan dongkap, jadi abdi kondangan teh dititipkan Bu. Soalnya tos di iya sih ya, tos di niatan. Jadi kalau tidak diberikan pasti dosa. Tadi sudah dititipkan oleh seseorang ya. Jadi titip salam ke sana, punten Kang Mbak Dini, kita sekeluarga tidak bisa hadir karena suasana masih lebaran. Nah, disangki mah Bu Joleha ente bakal dongkap dinten ayeuna, tadi abdi nitipkeun ke seseorang ya. Titip salam buat beliau dan mohon maaf atas ketidakhadirannya. Insya Allah saya mendoakan semoga bujang sunatnya dijadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat untuk agama, kemudian negara dan bangsa. Karena ada suara azan, mari kita berhenti sejenak ya. Nah, nanti mungkin kita bisa teruskan sejenak, diteruskan lagi setelah azan selesai. Nah, kita ngaji seperti ini, sholat, puasa, zakat, dan haji, ini dalam rangka apa? Membingkai hidup kita dengan iman dan takwa, pasti hidup kita semakin terarah. Amin ya robbal alamin. Itu moto dari channel YouTube Toha Putra Art. Ditunggu subscribe-nya dan like serta share dan komen. Gening ti Malahayu teu acan aya. Entos deh. Nah, kalau ada komen biasanya dikasih ini, kami dari Malahayu hadir gitu ya. Toha Putra Art. Ayo, kalau channel YouTube kita berkembang, besok kalau bisa kayak Atta, kayak Raffi Ahmad, kan kita bisa ngeborong ya, bisa beli kamera, bisa beli fasilitas untuk pengajian. Insya Allah kalau channel YouTube ini berkembang, insya Allah bukan untuk kekayaan pribadi per pribadi, tetapi untuk jamaah. Para bapak Toha Putra Art, itu kaosnya tuh tulisannya tuh ada yang di ini tuh Bu Guru tuh TH ya, THA Putra Art ya.
Nah, kalau subscribe nanti kan pengajian jadi nanti bisa diikuti ya. Terima kasih, semoga Allah membalas pahala kebaikan yang sudah subscribe, like dan share, diberikan pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini ya. Ini ngebut saja, menjaga lisan. Ini ada pepatah, aji neng lati, aji neng diri maksudnya ya. Aji neng diri ono ing lati. Jadi harga diri kita itu terletak di dalam lisan kita. Baik buruknya seseorang itu tercermin bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berkata-kata, bagaimana cara berbahasa, bagaimana menghormati orang dengan kata-katanya. Itu yang disebut ajineng diri ono ing lati ya. Nah, untuk lisan yang selalu berbicara baik pasti akan menimbulkan keamanan dan ketentraman di lingkungan kita. Karena apa? Dengan lisan yang kita sampaikan misalnya menyakitkan hati orang lain, ini ada pepatah, tergoresnya sakit hati akibat ucapan atau lisan ini akan terukir sepanjang masa. Beda dengan sakitnya seseorang yang sakit habis melahirkan ya. Habis melahirkan sakit enggak? Nah, sakit kan ya. Aduh, yuk gara-gara kita sana yuk hulu budak tuh keluar terus ngahujun misalnya sekuat tenaga gitu. Tetapi sakit seperti itu setelah 40 hari poho. Nah ya, poho bapana turutat teretet gitu teh malah mangga akan. Nah ini tandanya ya kabeh imah ada ya. Inilah ya, lisan kita itu harus dijaga supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan ghibah. Karena apa? Ghibah itu bahayanya, dosanya itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Bahkan dalam kitab ini disebutkan kalau menggibah itu persis seperti kita punya ketapel. Kemudian menggunakan ketapel ini, pelurunya itu pakai kebaikan kita. Kebaikan kita itu dilempar ke barat, ke timur, ke kanan, ke kiri, sehingga habislah kebaikan kita. Kalau kita termasuk orang yang lisannya suka menggibah. Para hadirin yang dirahmati Allah, nah ini ngebut saja. Yang keempat adalah menjaga hati. Nah, tentang hati itu adalah terminalnya satu, penilaian seseorang besok di akhirat bukan pada rupa, bukan pada ganteng, cantik, atau kaya, atau tahta, raja, atau orang yang termasuk bawahan pun. Ini bukan itu yang akan dinilai. Tetapi besok Allah itu akan menilai dari hati kita masing-masing. Sehingga bila hati kita itu dirawat dengan baik, pasti kita akan memiliki hati yang mutmainnah, hati yang tenang, hati yang selalu sejuk, hati yang terbebas dari ghibah, dari fitnah, hati yang terbebas dari iri dan dengki. Sehingga orang yang hatinya itu tenang, kemudian sejuk ya, itu menjadi orang-orang yang mutmainnah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu menjaga perut. Nah, perut itu adalah tempat masuknya segala macam yang masuk lewat mulut, lewat kerongkongan, kemudian masuk ke lambung. Semua makanan, minuman, dan zat-zat yang masuk ke mulut terus diteruskan oleh kerongkongan ke dalam lambung, itu nanti akan dinilai. Ada yang batal, ada yang haram, ada yang subhat. Kemudian ada yang merusak kepada tubuh kita ya. Seperti pada makanan ya yang sekarang sedang ngetren,
banyaknya makanan yang dicampur oleh zat-zat kimia yang membuat rusaknya organ tubuh kita. Meskipun dicampur dengan nasi yang halal, berarti ini halalnya tidak thayyib, tidak baik, berarti harus ditinggal. Maka kita harus cerdas untuk menjaga lambung atau menjaga perut kita, supaya kita tidak dihinggapi oleh penyakit yang akan merongrong dan mengganggu kesehatan daripada lambung atau perut, ya. Nah, di dalam ayat Quran surat An-Nisa disebutkan, innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro. Ini Allah itu memberikan gambaran, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, ini menggambarkan banyak orang-orang yang dititipi anak yatim, misalnya punya yayasan panti asuhan yatim piatu, tetapi proposalnya kemana-mana, pantinya tidak ada, anak yatimnya kosong. Untuk mendulang kekayaan orang per orang, ini menggunakan dengan cara-cara seperti ini. Nah, biasanya ini terjadi di beberapa belahan kota yang sudah sering kita lihat di layar kaca televisi, di sosial media. Ini banyak yang disebut panti asuhan abal-abal, ya, minta sumbangan lewat sosial media, lewat akun media, lewat proposal dan sebagainya, tetapi ternyata untuk kepentingan memperkaya diri, untuk kepentingan perut sendiri. Nah, hal ini pun sering terjadi di antara para pejabat kita. Ada yang makan pasir, ada yang makan aspal, ya. Listrik yang buat nyetrum, ternyata listriknya pun dimakan, ya. Bensin yang mestinya masuk ke tangki mobil, ternyata masuknya kepada saku, ya. Kemudian apalagi, ya, fasilitas internet yang mestinya menjadikan investasi masyarakat, ternyata dijual ke luar negeri untuk kepentingan kelompok dan kekayaan sendiri. Nah, ini yang dimaksud untuk memperkaya diri, untuk memperkenyang perut kita sendiri, dan ini akibatnya akan menjerumuskan kita ke dalam panasnya api neraka. Subhanallah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan memperkaya diri di dalam mengelola perut, ya. Demikianlah 5 anggota tubuh yang harus kita jaga untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena 5 anggota tubuh di atas bisa menjadikan kita rugi apabila tidak menjaganya, tapi akan beruntung apabila kita mampu mengelolanya secara tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, dan kepada seluruh yang hadir, juga kepada seluruh pemirsa channel YouTube Toha Putra Art, ya, mohon sudilah sodakohnya untuk like, subscribe, dan share atau berbagi, supaya channel YouTube ini semakin hari semakin bagus. Kalau dikritik kan semakin hari semakin bagus. Di komen juga untuk introspeksi. Dipuji jangan berlapang dada, ya, tetapi dikritik untuk membangun. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan proses yang terjadi antara subscribe, like, komen, dan share merupakan sebuah barokah Allah, akan mendatangkan kemuliaan-kemuliaan kepada kita. Kita ngaji di sini, kita share, kita bagi ke teman-teman lewat sosial media, ternyata pengajian ini bisa menyebar lebih luas lagi, sehingga kita termasuk orang-orang yang menyebarkan di bidang kebaikan, di bidang kemaslahatan. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang terbaik, dan mudah-mudahan pula channel YouTube ini semakin baik dan semakin berkembang.
Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Kemudian tadi katanya mau ditutupnya oleh doa oleh Pak Fatudin. Ditutup dengan hamdalah. Kemudian mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Tapi karena sudah dipersilahkan, meskipun sudah ditutup, kita ya tadi dipersilahkan oleh pembawa acara untuk memperoleh barokah di Jumat Kliwon ya. Jumat Kliwon itu hanya ada di Indonesia ya. Kalau di sana-sana tidak ada Jumat Kliwon. Tapi di sini ini untuk mempermudah saja. Ingatan kita Jumat Kliwon berarti setiap Jumat Kliwon kita ingat ngaji won di Malahayu yang ciri khasnya sadaunnya nyatu. Nah ini. Mari kita berdoa dengan ketundukan hati ya. Dengan keikhlasan yang penuh, semoga Allah melimpahkan pahala yang terbaik kepada kita semua. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibud da'wat. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.